Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Kami akan mempresentasikan materi ke-7 dari mata kuliah Keamanan Sistem Informasi. Next. Berikut nama-nama kelompok. Ada saya sendiri, Putri Hairunisa, terus Vito Gilbert, ketiga Rio Rinaldi, keempat Ahmad Akif, yang kelima Muhammad Rifaldi, yang keenam Bekri Siskalidan. Next. Materi ke-7 membahas tentang kelangsungan bisnis atau bencana perencanaan pemulihan. Pembahasannya ada 4. Yang pertama, perencanaan pemulihan bencana. Yang kedua, area fokus pengembangan bencana atau BCDR. Yang ketiga, merancang rencana. Yang keempat, juga merancang rencana. Next. 1. Perencanaan pemulihan bencana. Rencana pemulihan bencana adalah kumpulan langkah-langkah yang terdokumentasi di mana organisasi menetapkan proses dan prosedur yang diperlukan untuk memulihkan sistem informasi jika terjadi bencana. Perencanaan pemulihan bencana. Rencana pemulihan bencana mengambil perhatian dan persyaratan bisnis atau misi organisasi yang dikembangkan oleh para pemimpin selama perencanaan kesinambungan bisnis dan menerjemahkannya ke dalam langkah-langkah yang dapat ditindaklanjuti yang akan memungkinkan organisasi untuk terus beroperasi jika terjadi bencana. Berikut pertanyaan yang harus ditanyakan sebagai bagian dari proses perencanaan pemulihan bencana meliputi: pertama, dari mana uangnya berasal? Itu sumber daya adalah kunci untuk rencana pemulihan bencana yang efektif. Pemulihan bencana akan menghabiskan uang organisasi. Biaya ini harus sepadan dengan selera risiko kepemimpinan senior dan nilai informasi yang akan terus tersedia jika terjadi bencana, yaitu biaya yang diharapkan dan juga biaya tak terduga. Pertanyaan yang kedua, di mana data Anda? Jika data Anda di lemari di markas dan markas terbakar habis, maka menimbulkan masalah. Sebagai bagian dari proses manajemen risiko dan kelangsungan bisnis, Anda harus menentukan informasi apa yang sangat penting bagi organisasi Anda dan menentukan mekanisme untuk memastikan bahwa informasi dapat diakses dan tidak terletak di satu lokasi yang sangat rentan. Pertanyaan ketiga, apakah rencana pemulihan bencana memperkenalkan kerentanan? Penting bagi kita untuk merencanakan kesuksesan versus sesuatu yang biasa-biasa saja. Kita tidak boleh mengembangkan rencana yang pada akhirnya akan memperkenalkan kerentanan ke dalam organisasi. Jika organisasi telah menentukan sesuatu yang kritis, sistem informasi harus bekerja dengan sempurna dan perspektif cadangan. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Vito Gilbert. Perencanaan pemulihan bencana. Diagram berikut menunjukkan sifat berkelanjutan dari kelangsungan bisnis dan perencanaan pemulihan bencana. Dan jika organisasi Anda melakukan proses ini secara efektif, proses ini akan selalu ada di beberapa bagian dari siklus. Kunci sukses terkait kelangsungan bisnis dan perencanaan pemulihan bencana adalah memastikan bahwa Anda berfokus pada bisnis dan bukan berfokus pada TI. Jika profesional keamanan informasi telah melakukan tugasnya dan memastikan bahwa fokusnya adalah pada fungsi bisnis penting, kepemimpinan organisasi Anda harus siap dan bersedia mendukung aktivitas tersebut. Selain itu, karena aktivitas ini dimulai dengan kesinambungan bisnis dan bukan kesinambungan TI, Anda harus memastikan bahwa Anda memilih sponsor proyek dan memasarkan aktivitas ini dengan tepat. Proses ini harus diperjuangkan dan disponsori oleh seorang pemimpin bisnis eksekutif di organisasi Anda dengan tim teknologi informasi yang mendukung tujuan untuk memastikan bahwa bisnis akan tetap dapat beroperasi jika terjadi bencana.
2. Area fokus pengembangan rencana. BCDR. Ada 4 poin. Yang pertama A, pengelolaan, B, operasional, C, teknis, D, dan lain-lain. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Bekri Siska Liden. Area fokus pengembangan rencana atau BCDR. Pengelolaan. Kami melihat kebijakan, praktik, dan prosedur di tingkat organisasi, sistem informasi, dan personel. 1. Manajemen risiko. BCDR secara khusus berupaya mengelola risiko yang terkait dengan penghentian layanan bisnis penting. Namun direkomendasikan bahwa kegiatan manajemen risiko BCDR menjadi bagian dari program manajemen risiko yang lebih holistik, yang merupakan bagian dari program keamanan informasi yang matang. Dengan cara ini, program dapat mengatasi masalah BCDR sepanjang siklus hidup manajemen risiko. 2. Kebijakan dan strategi. Kebijakan dan strategi adalah hasil yang akan Anda kembangkan yang akan membantu Anda memastikan bahwa bisnis Anda terus berfungsi jika terjadi bencana. Kebijakan dan strategi ini harus membahas bagaimana organisasi akan menanggapi bencana. Operasional. Kontrol keamanan diimplementasikan secara berkelanjutan oleh individu dalam organisasi. Banyak dari jenis kontrol ini berhubungan dengan operasi sehari-hari dari sistem informasi organisasi. Yang pertama, kelangsungan bisnis organisasi. Sebagai kemampuan operasional yang dengan jelas mendefinisikan tujuan kesinambungan bisnis organisasi, Anda akan melayani secara kesinambungan bisnis sistem informasi dan unit sistem tingkat bawah. 2. Rencana kelangsungan bisnis individu. Setiap unit bisnis harus mengembangkan rencana kesinambungan bisnis yang spesifik, memastikan bahwa mereka selaras dengan rencana organisasi secara keseluruhan dan bahwa ada pemahaman yang jelas tentang apa yang diperlukan untuk menjaga agar unit bisnis individu tetap beroperasi jika terjadi bencana. Yang ketiga, kebijakan dan prosedur. Kebijakan dan prosedur ini adalah rencana terperinci yang terkait dengan pemulihan bencana. Disinilah bisnis organisasi dan unit TI berkumpul untuk membangun langkah-langkah agar organisasi tetap beroperasi selama bencana. Next. Area fokus pengembangan rencana atau BCDR. Teknik. Kontrol keamanan yang diterapkan pada sistem informasi yang berfungsi untuk melindungi sistem informasi dari akses yang tidak sah adalah kontrol yang dipasang dan berada pada sistem informasi oleh tim TI. Bagian dari BCDR ini adalah implementasi teknis aktual yang diterapkan sebelum terjadi bencana yang memastikan kelancaran sisi selama keadaan darurat. Bergantung pada selera risiko organisasi dan persyaratan yang dikembangkan selama diskusi kesinambungan bisnis. Organisasi dapat memilih
untuk memilih cermin yang berfungsi penuh dari lingkungan operasi saat ini. Kemampuan yang lebih rendah yang menyediakan layanan minimum yang diperlukan untuk melewati bencana atau hibrida di suatu tempat di antara untuk mencapai tujuan tersebut. Grup teknologi informasi akan menerapkan layanan antara lain satu, replikasi di luar lokasi. Replikasi di luar lokasi memastikan bahwa informasi utama tersedia secara waktu nyata di beberapa pusat data atau instansi cloud. Jika satu contoh situs terganggu, contoh lain dapat digunakan sebagai gantinya untuk melanjutkan operasi bisnis. 2. Pencadangan data. Pencadangan data diterapkan untuk memastikan bahwa sistem dapat dipulihkan secara efektif. Jumlah cadangan akan bervariasi berdasarkan kebijakan organisasi. 3. Infrastruktur. Infrastruktur atau jaringan sistem dan penyimpanan adalah semua arsitektur yang masuk ke dalam perencanaan, desain, dan implementasi yang efektif dari rencana pemulihan bencana yang efektif. Baik, terima kasih. Selanjutnya, next akan dibacakan oleh Rio Renaldo. Merancang rencana BCDR. Rencana BCDR adalah bagian penting dari strategi manajemen risiko organisasi. Pertama, persyaratan dan pengumpulan konteks penilaian dampak bisnis. Kedua, mekanisme pemulihan bencana teknis. Ketiga, mengembangkan komponen rencana dan uji paket BCDR. Next. Merancang rencana BCDR. Pertama, persyaratan dan pengumpulan konteks penilaian dampak bisnis. Penilaian dampak bisnis adalah komponen kunci dari keseluruhan proses kelangsungan bisnis. Dengan penilaian dampak bisnis, Anda berusaha untuk mengumpulkan semua informasi yang diperlukan untuk memungkinkan bisnis membuat keputusan sumber daya yang tepat yang akan memungkinkan terciptanya kesinambungan bisnis yang tepat dan rencana pemulihan bencana. Masukan untuk BEI berasal dari anggota tim bisnis dan misi Anda. Masukan ini digunakan untuk menginformasikan kelangsungan bisnis dan proses pemulihan bencana, yakni proses bisnis didukung kekritisan informasi dan layanan, dampak bisnis, SI yang digunakan, pemadaman yang diizinkan, prioritas pemulihan. Kedua, mekanisme pemulihan bencana teknis. Sekarang setelah Anda mengembangkan persyaratan yang jelas dari pemangku kepentingan bisnis Anda, sekarang saatnya untuk mulai mengembangkan strategis yang akan Anda terapkan untuk menyusun kembali dan sistem informasi secara teknis jika akan terpengaruh oleh gangguan atau bencana. A. Identifikasi dan dokumentasikan sumber daya yang dibutuhkan. Ini adalah titik proses di mana Anda mulai melihat opsi apa yang tersedia berdasarkan kebutuhan pengguna bisnis Anda dan apa yang secara teknis Anda miliki untuk memenuhi kelangsungan bisnis dan persyaratan pemulihan bencana dengan benar. B. Melakukan analisis kesenjangan. C. Mengembangkan mekanisme pemulihan bencana. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Rifaldi. Merancang rencana BCDR. 3. Mengembangkan komponen rencana. A. Kembangkan tim pemulihan. Kembangkan
Rencana komunikasi yang memastikan bahwa Anda menetapkan peran dan tanggung jawab yang jelas kepada individu. Menetapkan peran-peran ini akan membantu memastikan bahwa pada saat terjadi bencana, setiap orang memiliki naskah yang jelas dan serangkaian tugas yang harus dilakukan. Melakukan aktivitas ini akan menghilangkan beban dari perspektif komunikasi, membuat proses pemulihan berjalan lebih lancar. B. Tetapkan rencana regulasi. Ini adalah bagian dari rencana pemulihan bencana, tempat Anda menetapkan bagaimana organisasi Anda akan beroperasi dan dari mana TI Anda akan dilayani. C. Kembangkan prosedur pemulihan terperinci. Uji paket BCDR. Pengujian adalah bagian penting dari perencanaan BCDR karena memvalidasi keefektifan rencana, menetapkan keyakinan bahwa bisnis dapat terus beroperasi jika terjadi bencana. Manfaat menguji paket BCDR Anda meliputi yang pertama, memastikan bahwa kebijakan dan prosedur dipahami oleh peran kunci dan pemangku kepentingan. Kedua, memastikan bahwa semua orang tahu apa tanggung jawab komunikasi mereka jika terjadi bencana. Ketiga, memastikan bahwa peralatan, alat teknis, dan fasilitas yang diperlukan tersedia. 4. Memastikan bahwa individu memahami peran dan tanggung jawab khusus mereka jika terjadi bencana. Yang kelima, memastikan bahwa setiap celah atau kelemahan dalam rencana menjadi jelas, sehingga rencana tersebut dapat diperbaharui dengan orang, proses, atau teknologi yang tepat untuk mengatasi kelemahan tersebut. Next. Nah, oke, sekian dari kelompok kami. Maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.